Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Satelit 125 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab karena kasih setiamu kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kami terus belajar dari kebenaran firman dan membuka hati kami. Terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Berikan kami hikmat ya Tuhan, agar firman Tuhan mengubah hidup kami, menolong kami untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan kita adalah bercerminlah. Firman Tuhan saya ambil dari Matius 7 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Demikian firman Tuhan. Setiap orang tentunya tidak pernah lupa untuk bercermin. Setiap hari kita selalu melihat wajah kita yang sebenarnya di depan cermin. Terlebih seorang wanita tentunya tidak pernah lupa untuk bercermin sebelum ia melakukan aktivitas di luar rumah. Melihat apakah bedak yang dipakai sudah pas atau terlalu tebal, dan gincu yang dipakainya apakah sesuai dengan bajunya hari ini. Cermin memberitahukan wajah kita yang sebenarnya tanpa menipu. Sehingga ada pula pepatah yang berkata, buruk rupa cermin dibelah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mengatakan sebuah teguran keras bagi kita dengan berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Teguran ini mengajar kita untuk bercermin terlebih dahulu, supaya kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Hanya selumbar kecil kita bisa lihat di dalam mata orang lain, sedangkan balok yang besar kita tidak melihatnya. Terkadang kita lebih sering melihat kesalahan-kesalahan kecil seseorang dan membesar-besarkannya tanpa kita sadari betapa banyak kesalahan kita daripada orang lain. Inilah kebiasaan buruk kita. Jadi pergilah ke depan cermin. Ia akan memberitahukan kepada saudara apa yang ada di depan mata saudara yang sebenarnya. Sebenarnya tidak ada orang yang luput dari berbuat salah, tetapi kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Ada juga kata-kata bijak yang pernah saya baca demikian. Jangan berbuat kesalahan, sebab kesalahan yang kecil kamu buat akan diingat selamanya, sedangkan kebaikan yang banyak tidak pernah diingat lagi. Ini sebuah kutipan bijak agar kita tidak membuat kesalahan sekecil apapun, sebab kesalahan sekecil apapun akan selalu bisa diingat selamanya, sedangkan kebaikan yang banyak yang besar akan mudah dilupakan oleh orang lain. Oleh sebab itu, jangan terlalu mempersoalkan kesalahan orang lain. Lebih baik kita sendiri mempersoalkan kesalahan kita sendiri. Mungkin ada balok besar di depan mata kita. Lebih baik kita membersihkan terlebih dahulu dengan segera. Alkitab adalah cermin untuk kita melihat semua balok yang ada di depan mata kita. Di dalam Alkitab kita akan bercermin untuk melihat segala kelemahan kita, segala kesalahan kita, segala kekurangan kita. Dengan demikian kita bisa memperbaiki apa yang kurang dari hidup kita. Bacalah Alkitab setiap hari agar kita bisa melihat semua balok-balok itu dan membersihkannya di hadapan Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 23 berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi ingat, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Jikalau kita hanya baca Alkitab tapi tidak melakukan, kita seperti melihat wajah kita tapi kita tidak mau memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita. Kita hanya mengamat-amati wajah kita yang sebenarnya. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, bacalah Alkitab setiap hari. Setiap firman yang kita baca dan kita lakukan akan membersihkan hidup kita, akan memperbaiki segala kelakuan kita. Bercerminlah. Inilah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.